yang akan datang. Amin. Mari kita masuk hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita akan menyembah Tuhan. Dan biar kuasa Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kita bekerja di tengah kita semuanya. Mari arahkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Saudara jemaat Tuhan membangkit diri semua. Mari datang kepada Tuhan dengan hormat dan takut dan kenal kepada Dia. Jamah jiwa kami, jamah roh kami. Haleluya. Datanglah Roh Kudus di tengah-tengah kami pagi ini Tuhan. Jamah setiap hidup kami pagi ini, jamah roh kami pagi ini. Terima kasih. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, Juru Selamatku, Juru Selamatku. Haleluya. Harapanku, jawabanku, Engkau Tuhan, oh, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Yesus, Engkau Yesus selamatku. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Berteduhku, bebaskanku, sempurnakan aku. Ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang ini. Mari kita naikkan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Dia adalah Tuhan yang setia, Dia yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, karena Dia adalah Allah Immanuel.
Juru selamat, haleluya, sekali lagi Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salibku tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Segalanya bagimu, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Sekali lagi dengan sepenuh hati, Yesus Kau segalanya. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan semuanya. Dia yang mengerti hidup kita pagi ini. Bawalah setiap kelemahanmu kepada Tuhan, biar Dia yang menyatakan mujizat-Nya. Tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Katakan ku percaya mujizat-Mu, ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang. Ku percaya, ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang lebih keras lagi. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya dalam nama-Mu ada kemenangan, dalam nama-Mu ada kemuliaan, dalam nama-Mu ada lawan-lawanmu. Yesus, Yesus, holy, 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 holy. Kembali dalam rohmu, kembali dengan segala hatimu. Hallelujah.
Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kita saat ini. Ibadah kita bukan ibadah yang agamawi, tapi ibadah kita adalah ibadah yang keintiman dengan Tuhan, di mana kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, di mana hidup kita mengalami perubahan. Mari kita angkat tangan kita semua yang tinggi-tinggi. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan padaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Aku betul-betul bebaskanku sembuhkan aku, ku percaya mujizat-Mu, ku alami Yesus kau segalanya, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku, salibku tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku, ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu, ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu buat pagi ini Tuhan. Kami percaya ada lawatan dalam ibadah Natal pagi ini Tuhan, gereja. Kami percaya kegerakan Tuhan terjadi di tempat ini. Dan kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami, dan Kau sedang melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang besar di dalam setiap hidup kami. Akan ada pemulihan terjadi atas setiap keluarga-keluarga, akan ada pemulihan terjadi atas setiap pribadi-pribadi yang ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati ibadah Natal kami hari ini Tuhan, dari awal sampai akhir nanti, dalam penyertaan Tuhan, dalam kuasa hadirat. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan sama-sama amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan ikut. Selamat Tuhan, saudara bersukacita pagi ini. Amin. Pagi yang menjelang siang, walaupun panas saudara, tetap kita bersukacita dalam Tuhan. Mari saudara kita naikkan satu pujian ajaib Kau Tuhan, sebab Dia pembuat keajaiban, pembuat mujizat sampai saat ini. Mujizat hanya mari kita bersama dengan Tuhan. Percaya
Kalau tidak sampai, mari kita bangkit berdiri. Jangan pernah ragu akan kasih setia Tuhan. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau menyayangiku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya untuk langkahmu. Yesus kaulah Raja dalam hidup, saya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu Tuhan, bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau menyayangiku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya untuk langkahmu. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu Tuhan, senantiasa dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Masih tetap bangkit berdiri ya saudara. Saudara yang capek silakan duduk. Karena Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, Dia bangkit juga untuk kita. Mari kita bersorak-sorai ini namanya sukacita. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia hidup Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan berani sama dengan manusia. Dia Yesus sholat kami, Dia
itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus sobat kami, yang menebus dosa manusia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, yang menebus dosa manusia, yang menebus dosa manusia, tak menebus dosa manusia. Semangat dulu saudara. Bentar kita akan menyaksikan ada lagu pujian dari Cirebon. Saya persilakan yang dari Cirebon untuk memberikan sumbangan lagu pujian. Yesus kan Tuhan, aku percaya amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan. Kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus kan Tuhan. Aku percaya amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan. Kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam glory haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan. Di dalam nama-Nya ada keselamatan. Di dalam nama-Nya ada keselamatan.
Cirebon, GWI Cirebon mengucapkan selamat Natal, dan saat ini ada sukacita dalam Haleluya. hidup kita semua. Amin. Berkati Tuhan semuanya. Amin. Dibakar oleh hati Roh Kudus. Amin. Kita akan masuk hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau sedang melawat. Kau sedang menyembuhkan setiap hati. Kau sedang memulihkan setiap hati. Kau sedang mengadakan mujizat. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau hadir di tengah kami. Ku sembah, ku sembah. Kau hadir, kau hadir merawat kami. Ku sembah, ku sembah. Kau hadir, kau hadir di tengah kami. Sudah Tuhan masuk di dalam hidup. Dia yang mengerjakan segala sesuatu yang kita tidak mampu, tapi Dia akan memampukan kita. Kau hadir merawat kami. Ku sembah, ku sembah. Jangan kenal Tuhan mengatakan ini. Pencipta, pembuat mujizat, penebus, perawat Yesus, Engkaulah Tuhan. Pencipta, pencipta, pembuat mujizat, penebus, perawat Yesus, Engkaulah Tuhan. Yesus
Haleluya, haleluya, haleluya. Biar kami mulai dari tempat ini tidak dengan sia-sia Tuhan, tapi membawa urapan baru, membawa lawatan baru, membawa hadirat-Mu. Pulihkan setiap hati, buka mata rohani kami, buka telinga rohani kami, buka pikiran kami, untuk kami mengerti hati-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Tuhan. Mari kita angkat tangan kita semua yang percaya bahwa Tuhan sanggup membuat mujizat di dalam hidupmu. Karena Tuhan sanggup mengadakan dari yang tiada ada menjadi ada. Serukan dengan sepenuh hatimu. Pencipta, pembuat mujizat, penebus, Tuhan abadi, Yesus, Engkaulah Tuhan. Pencipta, pembuat mujizat, penebus, Tuhan abadi, Yesus, Engkaulah sampaikan kepada kita semua dalam kebaktian Natal pada siang hari ini. Biarlah Yesus Manusia terbesar ada dalam hidupmu, terjadi dalam hidupmu, nyata dalam hidupmu, selalu ada bersama dengan hidupmu. Yesus Manusia terbesar biarlah nyata terjadi dalam hidup setiap kita menjelang siang hari. Bukakan hati kita, percayakan oh Yesus kita terbesar. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap kami memberi hati yang terbaik bagi-Mu Tuhan, sebagai persembahan yang terbaik di Natal tahun ini Tuhan. Kami membukakan sepenuh hati buat firman-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan. Biarlah dengan rasa lapar dan haus akan firman-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, biarlah firman-Mu tertabur di hati kami, tersimpan di hati kami, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi kami dan bagi sesama kami. Kami siap untuk menyambut firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita yang percaya mau katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus, mujizat terbesar yang telah diberikan kepada kita. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Pertama-tama terima kasih kepada panitia dari PPT Selosari setempat yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Gembala dan semua yang hadir pada saat ini. Ya, kita mau dengarkan firman Tuhan. Tema yang ada di firman kita, Yesus mujizat terbesar. Dan ayatnya diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Ya, Bapak Ibu sekalian, mujizat Yesus mujizat terbesar itu sudah datang. Ya, bahkan ada dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, pendengaran firman Tuhan di dalam Natal tahun ini, biarlah Yesus mujizat terbesar itu betul-betul ada dalam hidup kita. Amin. Ya, itu yang penting. Kalau kita dengar Yesus mujizat terbesar, kita dengar, tapi tidak terjadi dalam hidup kita, itu rasanya kurang mantap ya. Tapi Yesus mujizat terbesar itu harus ada dalam hidup kita. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yohanes 3:16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikan anaknya yang tunggal
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Kenapa Yesus mujizat terbesar? Karena begini, kelahirannya itu luar biasa. Tidak ada seorang sebelum Yesus, saat Yesus hidup maupun setelah Yesus atau sampai hari ini, sampai kedatangannya, kelahirannya itu begitu luar biasa. Makanya dikatakan kelahiran Yesus adalah mujizat yang pertama, mujizat yang awal, dan itu akan terus terjadi ya sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mujizat semua yang Yesus lakukan lewat hidupnya adalah mujizat yang terbesar. Ya, ada orang yang lahir jadi orang hebat, ya dia bisa menyelamatkan bangsanya. Ukurannya bukan keluarga tapi bangsa. Ya, ada orang juga mati luar biasa, dia bisa mati buat bangsanya, pahlawan bangsa-bangsa. Tapi dia tidak bisa mati untuk semua bangsa. Ya. Ada orang juga bangkit dari kematian, tapi hanya Yesus yang terbesar bangkit dari kematian dan tidak pernah mati lagi. Ya, ada yang bangkit tapi mati. Alkitab menceritakan pemuda di kota Nain, Lazarus, tapi mereka mati lagi. Tapi Yesus bangkit dan tidak pernah mati. Makanya dikatakan semua yang ada dalam hidup Yesus adalah yang terbesar. Dari sejak dia lahirnya adalah mujizat yang terbesar. Dari saat dia matinya adalah mujizat yang terbesar. Ya, dikatakan hanya satu orang yang namanya Yesus yang kematiannya berkenan untuk menebus semua dosa manusia. Yang lain mungkin untuk bangsanya. Ya, tapi Yesus mati, kematiannya adalah kematian yang terbesar, dan dia bisa tebus semua umat manusia. Menebusnya dari yang sebelum Yesus, saat Yesus hidup, sampai sesudah Yesus, sampai kedatangan nanti yang kedua kali. Dan semua manusia yang berdosa sudah ditebus dengan kematian. Lalu dikatakan bahwa kebangkitannya juga luar biasa. Ya, dia bangkit dan tidak pernah mati lagi. Bahkan dia telah naik ke surga. Ya, dan tidak ada seorang pun yang naik ke surga. Ya, disaksikan dengan begitu luar biasa. Mungkin Alkitab memberitahukan kepada kita tentang Elia terangkat ke surga. Ya, tapi saya mau katakan bahwa Yesus dia naik ke surga sesuai dengan firman Tuhan, dan itu namanya mujizat. Dan nanti dia akan datang kembali untuk menjemput kita semua yang percaya. Ya, Bapak Ibu sekalian, tadi saya dikejutkan dengan berita kematian dari istri pendeta Temo, ya. Karena beberapa waktu lalu kami ketemu dia masih begitu sehat, ya. Tapi tadi pagi katanya dari jam 4 di rumah sakit Tegal, lalu dia memperoleh nafas yang terakhir. Ya. Jadi kehidupan kita memang kita tidak tahu. Saya mau sama Pak Matius, jangan-jangan saya khotbah sekarang, tadi pagi saya mati juga bisa. Ya, nanti Bapak yang khotbah berarti. Tapi Tuhan berkenan untuk saya masih hidup dan untuk memberitakan firman Tuhan pada Natal ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi Yesus adalah yang terbesar. Ya, di dalam kelahirannya dikatakan kelahirannya itu dinubuatkan. Begitu luar biasa. Seorang anak darah akan mengandung dari Roh Kudus dan akan melahirkan Yesus yang adalah kasih Allah kepada kita, dan dia telah datang ke dunia seperti tadi yang kita nantikan. Dia telah menjadi manusia dan hidup di tengah-tengah kita. Ya. Dan begitu luar biasa kita lihat mujizat itu terjadi. Mujizat itu artinya sesuatu yang terjadi di luar kemampuan jangkauan kita, sesuatu yang luar biasa. Ya, yang tadi dikatakan oleh Pak Daud adalah tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Nah, bagi Tuhan semua itu mungkin. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dikatakan benar-benar terjadi seorang anak darah yang namanya Maria. Ya, lalu dia mengandung dari Roh Kudus, lalu lahirlah Yesus. Itu mujizat yang terbesar dalam kelahiran Tuhan Yesus. Yang kedua dikatakan sebetulnya posisi Maria itu ada di Nazaret. Tapi kenapa Kaisar tiba-tiba mengadakan program sensus dan Maria harus pulang ke Bethlehem? Nah, ini juga mujizat, betul nggak? Tidak diatur, tapi Tuhan mengatur semua itu menjadi sebuah mujizat. Aneh, Maria itu tinggal di Nazaret dan harusnya dia mengandung dan lahirnya harusnya di Nazaret. Tapi Mika sudah memberitahukan jauh sebelumnya bahwa di Bethlehem akan lahir Yesus Juru Selamat kita. Makanya Kaisar mengadakan sensus. Lalu mereka harus
tentara surga turun dari surga, lalu mereka dengan sukacita yang luar biasa. Malaikat itu katakan, kesukaan yang besar bagi dunia, karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Yesus. Itu yang ketiga. Ya, lalu yang keempat, dikatakan bahwa ada bintang yang berjalan. Ya, nggak pernah akan ada bintang seperti itu lagi. Hanya satu kali saja untuk menyatakan Yesus mujizat yang terbesar yang telah lahir. Bintang berjalan menuntun orang Majus, ya, sampai tepat berhenti di atas di mana Yesus lahir pada saat itu. Orang Majus itu jago perbintangan, mereka itu ahli, tapi mereka tahu baca kitab bahwa akan lahir Yesus juru selamat, dan mereka mencari Yesus juru selamat itu. Dan Tuhan luar biasa, Tuhan melihat orang yang bersungguh hati untuk mencari Dia, maka Tuhan akan ditemui oleh orang-orang yang sungguh mencari Dia. Orang Majus sungguh-sungguh mau cari Yesus Tuhan juru selamat lahir yang dikatakan oleh Nabi itu, mereka mau cari. Lalu dengan hati yang sungguh-sungguh mereka mau mencari Tuhan. Maka bukan saja perjalanan yang jauh dan beresiko. Sekarang enak, kita mau pergi mana-mana itu gampang ya. Ada mobil map, ada fasilitas semua. Kalau dulu itu setengah mati, kita mau pergi suatu tempat harus mau bekal, harus sehat, harus persiapan dan sebagainya supaya kita bisa sampai kepada tujuan. Ya, lalu Tuhan melihat orang yang bersungguh hati mencari Dia, maka Tuhan berkenan untuk ditemui. Itu sebabnya orang Majus dituntut oleh bintang, karena mereka punya talenta, keahliannya adalah bintang. Tuhan memberikan kepada mereka fasilitas itu. Ya, bintang berjalan itu yang menuntut mereka. Wah, berjalan. Dan bintang ini luar biasa. Ya, bintang dari Tuhan, mujizat dari Tuhan. Ya, bukan bintang yang nanti tanggal sekian muncul, ada bintang 3. Kalau kita, kalau saya waktu sekolah belajar perbintangan paling ngantuk. Astronomi, terus kemudian itu bintang galaksi, bintang sakti apa, wah saya paling ngantuk kalau belajar itu. Apalagi jamnya terakhir, apalagi gurunya itu kalau ngomong kayak ces, bisa bikin kita terbuai dan marah gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 4 hal yang luar biasa yang terjadi. Nabi-nabi itu sudah dipakai Tuhan untuk menubuatkan, dan semua waktu itu terjadi. Wah, saya pikir waktu itu mereka sudah ketakutan. Maria hamil membesar perutnya di Nazaret. Berarti ini nubuatan saya palsu nih, gak benar nih. Tapi Tuhan yang telah berfirman itu pasti terjadi. Oh, itu supaya mereka percaya bahwa itu pasti terjadi. Akhirnya terjadi. Ya, ada sensus. Ya, jadi itu mujizat. Ya. Lalu bala tentara dari surga turun itu juga nggak sembarangan. Ya, Yakub pernah mengalami waktu dia bermimpi, tapi ini nyata bukan mimpi, bahwa turun gembala itu menyaksikan. Para gembala itu jumlahnya itu menyaksikan bahwa ada malaikat bala tentara turun dari surga dengan kesukaan yang besar. Ada nyanyian yang luar biasa. Ya, dikatakan damai sejahtera bagi bumi, bagi orang yang berkenan kepadanya. Hari ini kesukaan yang besar terjadi bahwa Yesus juru selamat itu lahir. Ya, itu mujizat ya. Lalu yang terakhir dikatakan bintang yang berjalan yang menuntun orang Majus. Ya. Jadi Yesus itu adalah mujizat yang terbesar. Dengan kelahiran yang kita peringati pada hari ini adalah hari Natal, kita merayakan, dan gereja setempat panitia telah bekerja sama dengan gembala memberikan tema ini, Yesus mujizat terbesar. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Ya. Kalau manusia mencari Tuhan, itu sulit untuk ketemu Tuhan. Tapi kalau Tuhan yang mencari manusia, itu tidak sulit, karena Tuhan yang Maha Kuasa dan Dia bisa melakukan segala perkara. Ya, itu sebab Natal itu terjadi, karena Tuhan telah memberikan Yesus, mujizat yang terbesar itu lahir, dan kelahirannya itu mujizat juga luar biasa. Ya, dan dikatakan bahwa Dia telah lahir. Ya, Dia lahir, dan disitulah dikatakan kasih Tuhan sudah dinyatakan kepada manusia. Saya pikir Tuhan itu begitu sedih ketika proses harus dilakukan,
ketika manusia melanggar perintahnya, ketika manusia harus mati sesuai dengan firman Tuhan, maka dikatakan sebuah proses yang sangat membuat Tuhan sedih dan berduka. Ya, manusia harus mengalami proses diusir. Manusia harus mengalami penderitaan dalam hidupnya di bumi. Seharusnya Tuhan menciptakan manusia di bumi ini untuk menikmati ciptaan Tuhan. Tapi oleh karena pelanggaran yang manusia lakukan, itu sebabnya manusia harus mengalami sebuah proses hukuman. Bahwa Adam akan menderita dalam hidupnya, bekerja keras. Karena bumi tidak akan lagi bersahabat dengan Adam. Ya, yang tidak diperlukan itu akan tumbuh, yang diharapkan itu nggak tumbuh. Itu sebabnya Adam harus berusaha sedemikian. Dan itu adalah sebuah proses yang sangat membuat manusia hidup dan menderita. Maka dikatakan sampai nanti manusia kembali ke tanah akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Lalu wanita Hawa akan mengalami penderitaan yang luar biasa dalam hidupnya, dalam sebuah proses melahirkan. Berapa banyak ibu yang lahir terus meninggal? Banyak kan jumlahnya, ada kan angkanya, ada kan? Ya, dan dikatakan dalam mengandungnya itu mereka itu menderita sakitnya luar biasa. Makanya kalau anak yang kurang ajar, mamanya sering bilang, kalau kau begitu matiin aja, gak usah kamu lahir. Kalau kamu hidup menderita hari ini, kamu tahu nggak waktu dikandung menderitanya luar biasa. Kamu tuh rewel di kandungnya. Ya, berapa kali harus muntah, nggak makan saja muntah, apalagi makan muntah. Ya, jadi wah, proses yang dialami Hawa dan kaum wanita itu mengalami penderitaan yang luar biasa. Ya, lalu manusia diusir, tidak lagi ada persekutuan yang setiap hari terjadi. Ya, biasanya Tuhan datang bersekutu dengan Adam dan Hawa, sekarang sudah tidak ada. Ya, Tuhan kehilangan kita. Ya, Tuhan kehilangan manusia yang menjadi kesayangannya. Dari semua ciptaan yang Tuhan ciptakan, manusia adalah kesayangan Tuhan yang begitu luar biasa. Lalu Tuhan berusaha untuk supaya pemulihan itu terjadi. Ya, Tuhan dan manusia dapat berhubungan kembali lewat Yesus yang lahir di dalam Yohanes 3:16 ini. Ya, sebuah proses yang sangat ditunggu-tunggu Tuhan, dan Tuhan juga nggak sabar, dia pengen cepat juga. Itu sebabnya Yesus datang ke dalam dunia ini. Itu adalah bukti kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan yang agape itu akan memproses supaya manusia dengan Tuhan itu boleh berhubungan kembali. Manusia boleh mengalami hadirat Tuhan dimanapun dia berada. Dan Yesus adalah titik tebus kita. Dia adalah titik temu, dia adalah mujizat yang mempertemukan kita kembali dengan Tuhan. Sehingga kita diberikan sebuah jalan masuk, jalan yang baru. Ya, terbuka kembali hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita dapat mengalami persekutuan indah dengan Tuhan. Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Dia adalah Bapa dan kita adalah anaknya. Terjadi sebuah hubungan yang indah, intim kembali antara kita dengan Tuhan oleh karena Yesus yang lahir sebagai titik awal dari mujizat terbesar, dan itu akan terjadi dalam hidup kita. Ya, mujizat itu bukan untuk didemokan atau untuk disejarahkan, tidak. Ya, tapi kita lihat waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh, dia ngomong apa? Ya, orang lumpuh berjalan. Yesus ngomong, kamu jangan bersukacita karena kamu sekarang bisa berjalan, tadinya kamu tidak bisa karena lumpuh. Tapi dia katakan bersukacitalah karena engkau sudah diselamatkan. Jangan berbuat dosa lagi. Jadi mujizat terbesar yang harus terjadi dalam hidup kita adalah Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita, yang telah membawa kita mengalami hubungan yang kembali dengan Bapa di surga, mengalami hadirat Tuhan. Dan ini adalah sebuah mujizat yang paling penting. Manusia tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini. Tidak ada seorang pun yang dapat menyelesaikan masalah kita, yaitu masalah dosa kita. Ya, dikatakan bahwa semua manusia sudah berdosa dan mereka telah kehilangan kemuliaan Tuhan, dan dikatakan mereka akan binasa, mereka akan mendapatkan hukuman, dan maut akan terjadi atas hidup kita. Dan kita semua akan binasa. Tidak ada seorang pun yang dapat selamat. Tapi Yesus adalah jalan kebenaran hidup yang tadi sudah dinyanyikan, ya. Dia adalah jalan kebenaran hidup. Dia akan membawa kita kembali kepada Tuhan. Hubungan kita terhubung kembali dengan Tuhan. Lalu kita akan mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kita. Nah, mujizat keselamatan adalah yang paling pertama yang harus kita alami. Ya, dengan percaya
bahwa Yesus mujizat terbesar, Yesus Tuhan dan Juru Selamat bagi saya. Itu hal yang terpenting yang harus kita dapatkan pada hari ini, bahwa saya sudah percaya Yesus mujizat yang terbesar dalam hidup saya. Jadi kita harus percaya bahwa Yesus adalah mujizat terbesar dalam hidup kita yang telah menyelamatkan hidup. Itu yang paling penting. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya mengalami mujizat yang terbesar Yesus dalam hidup saya ketika saya menyerahkan hidup dari baptis. Ya. Pada tanggal 31 Desember 1987 saya dibaptis. Ya, sejak itu saya terima mujizat yang terbesar. Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Seluruh hidup saya itu benar-benar diubahkan. Dan sejak itu mujizat-mujizat terus terjadi dalam hidup saya. Ya, jadi ingat mujizat-mujizat, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang kerasukan setan dilepaskan, ya, lalu orang mati bangkit. Itu semua mujizat-mujizat yang pernah dicatat dalam Alkitab, dan itu juga bisa terjadi dalam hidup kita. Ya, kemarin ada seorang bersaksi, Pak, saya kena COVID, harusnya saya sudah mati, 45 hari saya dirawat di rumah sakit. Tapi Yesus datang kepada saya dan dia menyentuh saya, dan saya akhirnya mengalami kelegaan napas. Saya di ICU. Lalu sejak itu saya terus stabil napasnya. Kemudian saya dikeluarkan dari ICU, taruh di rawat inap biasa. Lalu kemudian dokter menyatakan saya boleh pulang, boleh isoman di rumah. Dan puji Tuhan, itu Pak, saya tuh hampir mati, belum mati, hampir mati. Tapi Yesus telah datang menjamah saya, mujizat terjadi dan saya sembuh. Anak saya suruh nyanyi di panti Jompa dari Natal kemarin. Pak, Bapak tuh kalau nyuruh saya kan tahu saya suaranya hilang karena batuk pilek. Gak mau lah. Saya bilang terserah kamu. Ya, kalau Papa terus menyuruh dengan paksa itu berarti mungkin Tuhan yang mau suruh ya. Kamu jangan bilang gak ada suaranya dan gak mungkin bagi Tuhan. Malamnya dia bilang suara saya kok ada ya sekarang ya. Ada ya, berarti besok. Nah, saya bilang kamu nyanyilah latihan yang terbaik lah untuk oma opa lah. Karena oma opa di Joko itu kadang-kadang mereka ada kambing sama cucu, terpisah dari cucu, terpaksa harus masuk Joko. Kamu bisa kasih hadiah Natal lewat persembahan kamu. Lalu kamu mau dibayar sebagai cucu ya nggak apa-apa, beli yang terbaik bisa. Ya. Terus ke tempat ini hari ini, sulit itu nggak mau lah. Itu sebelum Joko, dia bilang nggak ada suaranya lah. Tapi puji Tuhan, tadi ada ya suaranya ya. Nah, jangan dianggap itu sampai itu mujizat namanya, benar. Yang kita rasa bahwa kita nggak mungkin, yang kita rasa kita nggak bisa, yang kita rasa nggak ada jalan, itu bisa terjadi. Itu sudah terjadi. Yang penting Yesus mujizat yang pertama yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah ada dalam hidup kita, dan Dia akan mengantar mujizat-mujizat yang kita perlukan dalam hidup kita, dalam pergumulan hidup kita, dalam masalah-masalah hidup kita yang tidak ringan. Mungkin orang nggak bisa bantu, mungkin pejabat, mungkin orang ahli tidak bisa bantu, tapi Yesus sanggup untuk menolong kita. Amin. Dan Dia akan membuat mujizat itu terjadi dalam hidup kita, karena Yesus sumber mujizat itu ada dalam hidup kita. Amin. Kalau zaman Musa lempar tongkat jadi ular itu mujizat, tapi sumbernya kan Tuhan. Tuhan bilang lemparin tongkat, jadi ya. Terus ini jadi. Tapi kan kita hanya jadi alat saja. Sumber mujizatnya itu kan Tuhan. Tapi karena kasih Tuhan begitu luar biasa, amin. Sumber mujizat diberikan dalam hidup kita, amin. Yesus sumber mujizat itu ada dalam hidup kita. Kalau kita percaya Dia, Yesus Tuhan Juru Selamat kita, Dia akan melakukan mujizat-mujizat yang kita perlukan dalam hidup kita, amin. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu air mata kita. Dia tahu jeritan hati kita. Dia tahu kesesakan kita. Dia tahu apa yang sedang menindas hidup kita. Dia tahu. Dan Dia pasti menolong kita. Dan Dia pasti memberikan mujizat kepada kita, amin. Nah, Yesus ada bersama dengan kita. Sumber mujizat itu, Dia akan melakukan mujizat-mujizat dalam hidup kita. Dan bukan itu saja. Jadi hal yang pertama, percaya bahwa Yesus sumber mujizat itu ada dalam hidup kita dan sebagai Juru Selamat. Yang terlebih penting telah menyelamatkan hidup kita. Ya, ada orang yang sudah percaya Juru Selamat, tapi dia mati karena buta, nggak apa-apa. Ya, tapi ada orang percaya Yesus Juru Selamat, terus butanya disembuhkan, ya sudah. Jangan bilang
yang percaya Yesus mati buta berarti gak terima mujizat. Yang percaya Yesus buta matanya tercelik berarti terima mujizat, bukan itu. Ya, yang terpenting adalah Yesus, mujizat yang terbesar itu sudah ada dalam hidup kita dan telah menyelamatkan hidup kita. Ya, saya katakan orang yang sudah terima Yesus lalu dia mati dalam kebutaannya, ya dia selamat kan? Tuhan bilang, buat apa kamu dapat harta dunia dan seluruh isinya tapi nyawamu binasa, kamu nggak selamat? Buat apa? Buat apa kita ganteng semua, nggak cacat, mata bagus, tidak kegedean, tidak kekecilan, mulut tidak monyong, ya, tidak terlalu kecil, tapi bagus. Buat apa? Tapi kita nggak masuk surga, kita nggak selamat. Buat apa? Kita nggak bersama dengan Yesus. Buat apa? Ya, tetapi berbahagialah. Bahkan Yesus katakan, kalau matamu menghalangi itu masuk surga, cungkil saja. Kalau tanganmu menghalangi kamu masuk surga, potong saja. Tapi kamu masuk surga. Daripada kamu nggak bisa masuk surga karena tangannya yang berdosa, potong saja supaya kamu dapat masuk surga. Ya, tapi berbahagialah orang yang masuk surga dengan sempurna. Karena Tesalonika bilang, semoga engkau terpelihara dengan sempurna tubuh, jiwa, rohmu sampai kedatangan Tuhan. Ya, Allah memeliharakan kita dengan sempurna. Semoga, ya, dikatakan diharapkan kita bisa masuk ke surga dengan sempurna. Itu sebenarnya jaga hidup kita sedemikian. Tapi kalau kita sudah jaga lalu mengalami musibah, mengalami kemalangan, karena dikatakan kemalangan orang benar juga banyak, sampai kita harus mengalami putus kaki, putus tangan, ya putus kepala sih nggak mungkin, mati ya. Jadi dengan demikian, oleh karena Tuhan, oleh karena kebenaran, tidak apa-apa. Ya, yang penting Yesus, mujizat yang terbesar sebagai Tuhan dan Juru Selamat ada dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, alami mujizat-mujizat dari Yesus yang sumber mujizat itu dalam hidup kita, dan biarlah yang kita alami ini menjadi kekuatan buat kita. Iman kita dikuatkan, percaya kita diteguhkan, lalu kita benar-benar katakan firman Tuhan, ya dan amin. Semua terjadi dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Lalu hal yang ketiga, bagikan Yesus mujizat yang terbesar itu kepada sesama kita yang belum mendapatkannya. Nah, saya bisa diselamatkan percaya Yesus. Ada orang yang memberitakan, yang terus cerita tentang Yesus lewat perbuatan mereka. Terus terang aja lewat teman sekelas 3 teman wanita di kelas saya yang waktu itu saya kelas 3 SMP. Yang satu adalah ketua kelas wanita, yang satu sekretaris, yang satu bendahara. Saya bilang, siapa saya? Kerja kelompok semua teriak, Pak, saya nggak mau sama si Daniel. Saya kan namanya Daniel ya. Kalau Daniel Arif mau, Daniel Arif yang di YouTube loh, yang sekarang jadi gembala dari di Bandung. Daniel Arif Sugiarto ini teman saya sekelas. Ya, saya kalau sama Daniel Tok nggak mau, tapi sama Daniel Arif Sugiarto mau. Ya, karena dia rajin belajar, catatan rapi. Kalau saya catatan nggak ada. Ya. Kosong, bawa buku kosong aja satu. Ya. Sekolah tuh nggak pernah bawa buku pelajaran, nggak pernah bawa catatan, buku kosong satu aja. Buat sampai kan nutupin orang, ya kan? Sampai nutupin teman. Waduh, emang nakal saya. Orang 3 tadi yang saya sering usilin itu justru mau kelompok sama saya, kan satu kelompok 4 orang. Ya, jadi mereka bertiga berkelompok, tambah saya satu di dalamnya. Waduh, saya melihat perbuatan baik mereka, perbuatan Yesus dalam hidup mereka begitu luar biasa. Di fotokopiin berapa? Nggak usah. Buku latihan untuk sukses, lulus Etanas dibeliin, tebal berapa? Nggak usah. Ya, buku cetak yang penting harus ada di referensi guru, mereka beliin. Aduh, saya bilang nggak usah. Apa ada yang cinta sama saya gitu ya? Saya pikir. Jangan-jangan ada satu di antara yang cinta sama saya, mau pacaran terus pendekatannya dengan begitu. Saya pikir kayak biasa saya. Ya, ternyata enggak. Mereka benar-benar tulus dengan kasih Tuhan. Akhirnya saya menangis satu malam. Saya bilang, Tuhan, orang Kristen kok begitu baik ya? Mereka luar biasa. Nah, saya mau belajar kalau memang Yesus bisa mengubah hati saya yang kalau yang benar-benar nggak bisa dikendalikan, penuh dengan kepahitan, penuh dengan dendam, penuh dengan amarah. Bisa nggak Tuhan ubahkan saya? Yesus bisa nggak? Kalau bisa saya mau percaya. Nah, lalu akhirnya Tuhan itu kasih
biasa saya diberikan kasih karunia-Nya. Ya, lalu saya yang jahat, saya yang najis, saya yang tidak benar mulai mengalami sentuhan kasih Tuhan. Saya mulai bisa menangis. Ya, saya mulai bisa menangis. Hati saya mulai tenang, damai. Oh, ternyata Tuhan Yesus sudah menjamah hidup saya. Sejak itu saya mulai memberikan hidup saya. Wah Tuhan, saya mau percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sejak itulah saya mengalami Yesus mujizat yang pertama dalam hidup saya. Dan hidup saya mulai diubahkan. Ya, setahap demi setahap, masalah demi masalah, ya pikiran demi pikiran, semua diubahkan oleh Tuhan Yesus. Mujizat yang terbesar itu dalam hidup saya. Dan setelah kita mengalami, kita akan bagikan Yesus kepada sesama kita. Ya, tema Natal yang diberikan PGI pada tahun ini adalah kasih Kristus mempererat persaudaraan. Persaudaraan bukan artinya saudara dalam Kristus saja, tapi saudara-saudara kita yang perlu diselamatkan. Itu sebabnya ya, beritakan Yesus mujizat terbesar lewat hidup kita supaya orang-orang dijamah. Bapak Ibu sering nonton YouTube, ada hamba Tuhan begitu banyak dipakai itu ada. Khususnya siapa? Simon siapa? Adi Simon atau siapa? Pasal-pasal wah. Bukan nama dia, nama Yesus. Dan banyak orang disebutkan, amin. Banyak hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan saja. Banyak orang percaya, jemaat biasa yang tidak disangka. Mungkin jemaat yang paling diam, duduknya cuma di belakang. Tapi diam-diam Tuhan pakai dia untuk menyatakan mujizat kesembuhan. Orang yang kerasukan didoakan sembuh dan sebagainya. Mungkin kepalanya tidak tahu pelayanannya. Hanya Tuhan yang tahu, Tuhan yang punya talenta. Tuhan yang pakai setiap orang untuk menyatakan mujizatnya. Amin. Yesus katakan, kalau kamu percaya, kamu akan melakukan lebih dari apa yang saya lakukan. Betul? Ya, kita lihat sapu tangan Paulus. Yesus belum pernah buat sapu tangan ini, tetapi sapu tangan Paulus bisa menyembuhkan. Tapi yang anehnya Paulus sendiri sakit, tidak bisa sembuh, ya kan? Tapi Paulus tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mujizatnya tetap ada. Dikatakan ketika dia lemah, Tuhan datang dan dia jadi kuat. Itu mujizat, sekalipun dia sakit, tapi dia kuat. Amin. Kuat di dalam Yesus Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, 3 hal yang penting yang sudah saya berikan. Pertama, percaya bahwa Yesus adalah mujizat yang terbesar lewat peristiwa Natal. Dia adalah Tuhan yang Juru Selamat dan Dia telah menyelamatkan hidup saya. Tidak ada seorang pun yang bisa, sekalipun saya tidak bisa menyelamatkan hidup saya, tapi Yesus sanggup dan telah menyelamatkan hidup kita. Yang kedua, alami mujizat-mujizat Yesus lewat hidup kita, dalam hidup kita. Jangan hanya dengan mujizat dialami si A, si B, saudara saya, pimpinan saya, atau pembina, tapi mujizat itu juga harus kita alami, amin. Karena dia berikan kepada kita dan dia ada bersama dengan kita. Sumber mujizat itu ada bersama dengan kita dalam hidup kita dan tidak pernah akan meninggalkan kita, amin. Dan yang ketiga, mari dengan mujizat-mujizat yang pernah Tuhan perbuat, biar kita juga perbuat, supaya orang-orang itu boleh mengalami Kristus, mujizat yang terbesar dalam hidup mereka, dan mereka juga diselamatkan seperti saya yang telah diselamatkan lewat 3 wanita yang menyatakan kasih Tuhan. Kasih juga mujizat, betul nggak? Bapak Ibu ingat ya, kasih itu mujizat yang terbesar. Bisa Yesus datang itu karena kasih Allah. Kasih Allah itu sebetulnya adalah sumber dari mujizat, ya. Yesus bisa lahir dari Maria, perawan itu, dan sebagainya, itu karena kasih Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari lewat Natal di tempat ini pada siang hari ini, kita ingat pesan Tuhan, ya. Saya ulangi lagi sekali lagi, Yesus mujizat yang terbesar itu supaya Tuhan yang suka harus kita percaya dalam hidup kita. Yang kedua, alami mujizat Tuhan terus dalam hidup dan tidak pernah akan berakhir. Selama kita bernapas, mujizat itu masih ada, amin. Nah, mujizat itu bisa terjadi buat setiap orang yang percaya Yesus adalah sumber mujizat. Dan yang ketiga, bagikan mujizat itu sebagai berkat supaya orang-orang boleh mengalami Yesus sumber mujizat itu terjadi dalam hidup mereka. Amin. Nah, puji Tuhan, itulah firman Tuhan buat kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada panitia, ya.
Siapa yang mau ikut sama dia? Shalom, saudara diberkati pagi hari ini. Amin. Masih ada sukacita. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia sungguh sangat baik. Dia telah datang menjadi mujizat yang terbesar dalam hidup kita. Dan setiap orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan mengalami satu perubahan dalam hidupnya. Bahkan bukan hanya sebuah perubahan, tetapi sesuatu yang luar biasa akan terjadi ketika seseorang telah berjumpa dengan Kristus, ketika seseorang telah menerima Yesus Tuhan sebagai Allah dan Juru Selamat, maka apapun yang ada dalam hidupnya, semua akan diambil oleh Tuhan dan digantikan menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi yang terbaru, menjadi yang terbaik. Sekali lagi kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita berserah kepada Tuhan. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, mari datang kepada Dia sebagai Tuhan yang menjadi mujizat yang terbesar, yang telah diserahkan Allah bagi kita. Mari kita berdoa secara pribadi. Temukan Tuhan, temukan Yesus, temukan Kristus dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya.
yang tertua. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bermasalah Tuhan beri jalan keluar, yang berkekurangan Tuhan buka jalan dan memberikan kelimpahan. Yang terikat Tuhan bebaskan. Sebab Engkau adalah mujizat yang terbesar, dan kami bersyukur kepada-Mu. Sebab Engkau adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah berubah. Engkau selalu setia. Sekali lagi yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Kami percaya mujizat akan terjadi saat ini, dan kami pulang dengan sukacita, dengan sorak-sorai sorry. Terima kasih Bapak. Kami akan melanjutkan acara kami dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu yang berkali Tuhan. Nah, saudara yang terkasih, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita damai sejahtera, karena kita tahu Tuhan selalu senantiasa memberkati kita. Amin. Nah, kita akan pujikan lagu Segala Puji Syukur. memasuki acara perayaan Natal, masih ada satu acara lagi yang kita akan lakukan pada siang pagi hari ini. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengadakan acara penyalaan lilin.
Tapi karena nggak ada lilinnya, kita akan pakai HP masing-masing. Tolong dinyalakan itunya. Tolong dimatiin dulu. Kita akan memuji Tuhan, kita pujikan lagu Malam Kudus. Tapi semua masih dipersiapkan. Kita juga mempersiapkan hati kita. Kita akan memasuki acara perayaan Natal kita pagi hari ini.